Hai, kalian tahu nggak perkembangan multimedia dari zaman prasejarah sampai sekarang? Kalau belum tahu, yuk mari kita simak video berikut. Seperti apa sih cara berkomunikasi pada zaman prasejarah? Jadi, mereka berkomunikasi dengan cara melukis pada dinding gua. Pada masa prasejarah, manusia dapat menggambarkan informasi yang mereka peroleh dengan cara menggambarkannya di dinding-dinding gua. Bahkan, mereka juga kerap menggunakan asap sebagai tanda peringatan, tanda bahaya, dan meminta bantuan. Lalu, pada zaman purba, cara berkomunikasinya apakah sama dengan sebelumnya? Beda dong. Pada zaman purba, mereka berkomunikasi dengan cara menggunakan gambar untuk mewakili kata-kata. Pada masa ancient, media komunikasi yang digunakan melalui gambar untuk mewakili suku kata dalam bahasa lisan adalah sistem dengan banyak karakter untuk dihafal. Seiring perkembangannya, diciptakan sebuah sistem di mana karakter hanya mewakili suara bicara paling dasar dalam suatu bahasa yang disebut alfabet. Kalau pada zaman pertengahan, apakah kamu tahu media komunikasi apa yang digunakan? Aku tahu, pada zaman pertengahan, media komunikasi yang digunakan adalah surat. Pada masa Middle Ages, perkembangan multimedia berawal dari bangsa Cina yang menemukan kertas. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Salah satu bentuk perkembangan multimedia dari masa ini adalah surat. Lalu, pada zaman Renaissance menggunakan apa? Pada zaman Renaissance, manusia mulai berkomunikasi menggunakan surat kabar. Pada era ini, perkembangan multimedia dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika untuk pertama kalinya mencetak kitab Injil. Lalu, pada zaman modern, mereka menggunakan apa untuk berkomunikasi? Pada zaman ini, mereka menggunakan kode Morse, radio, film, dan foto untuk berkomunikasi. Sekitar tahun 1900 merupakan era awal masyarakat industri mulai memasuki tradisi baru dalam teknologi informasi dan komunikasi. Berkembang dari tradisi media lisan, informasi dan komunikasi kemudian dilakukan melalui paper-based communication. Selain itu, masa ini ditandai dengan adanya penggunaan film magnetik pada perfilman dan radio. Setelah zaman modern, zaman apa ya? Dan menggunakan media apa untuk berkomunikasinya? Selanjutnya itu ada zaman elektronik. Mereka sudah menggunakan telepon, televisi, dan komputer untuk berkomunikasi. Pada masa elektronik 1950 sampai 1980, arus globalisasi mulai menyebar pada masyarakat. Penyampaian informasi berkembang menggunakan gelombang elektronik. Ini merupakan era kemunculan TV hitam putih, radio, LP records, dan amplifier. Wah, sudah sangat berkembang ya, sudah mulai menggunakan media digital. Yap, sekarang kita sudah berada pada zaman digital. Kita sudah menggunakan media komunikasi yang beragam dan mudah menggunakan internet. Pada masa digital ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer. Masuknya komputer ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi. Salah satu contoh kemudahan berkomunikasi adalah telekonferensi atau telekonferensi yang merupakan konferensi atau pertemuan beberapa orang yang dilakukan secara jarak jauh melalui media digital. Wah, ternyata setiap zaman memiliki varian atau cara berkomunikasi yang beragam ya. Benar sekali, perkembangan cara dan media komunikasi dari tahun ke tahun memang sangat beragam. Nah, itu dia perkembangan cara berkomunikasi dari masa prasejarah sampai sekarang. Gimana? Sudah paham kan? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video lainnya.